ada lagi istri Rasul yang terkenal sebagai perawi hadis, dan itu banyak meriwayatkan hal-hal yang bersifat privasi, rahasia rumah tangga. Termasuk dalam bab wudu itu Aisyah, ya, istrinya Rasul yang populer sebagai perawi hadis, yang kadang-kadang yang bersifat rahasia itu dibocorkan oleh Aisyah. Nah, termasuk pernah Rasulullah puasa-puasa terus habis malam berhubungan, kemudian setelah sahur belum sampai mandi terus sudah masuk subuh. Nah, kemudian Rasulullah ya tenang aja. Setelah subuh kemudian mandi, siap-siap ke masjid, ya. Nah, itu maknanya bahwa orang junub itu walaupun ya orang puasa walaupun dalam keadaan junub itu puasanya sah. Itu yang bocorkan Aisyah. Istri yang lain ya mungkin arang-arang dikumpuli, ya. Yang paling nom, paling ayu Aisyah, kadang-kadang keperucut ngomong. Ya termasuk ini, ya, masalah korban. Kata Aisyah, kuntu abtilu qalaida hadyi Rasulillah. Dulu saya pernah memintal. Memintal itu apa? Menganyam atau merajut, ya, tali, merajut tali. Kemudian tali itu saya persiapkan untuk kalung binatang yang mau dikorbankan oleh Rasulullah. Jadi bikin anyaman tali, ya, untuk kalungnya kambing yang mau dikorbankan. Maka orang dulu banyak kalau korban itu ya dikalungi kembang, dikalungi ana sing dikalungi kelompen barang. Nah, alasannya engko nek nang swarga mlaku jek ngebak. Ya, dulu kan pakai kelompen. Nggak ada. Ya rata-rata orang itu kelompenan. Gak ono wong sepatuan iku nek gak pejabat. Makanya orang korban dulu itu engko ben gak nyeker, ya, sapine apa wedhuse terus dikalungi kelompen. Saiki mungkin dikalungi sepatu. Nah, itu alasannya ben gak nyeker, gak ngebak. Summa qalladahu. Kemudian setelah itu tali yang saya rajut tadi dikalungkan oleh Rasulullah kepada binatang yang mau dikorbankan. Ya maksudnya dipakai tanda. Karena zaman dulu itu ya masih banyak perampok, banyak begal, ya. Banyak orang merampas harta. Kadang-kadang orang itu bawa kambing mau dipakai korban, itu di jalan terus dirampok. Lah orang-orang jahiliyah itu walaupun jahiliyah, ya, itu kalau tahu bahwa binatang itu mau dikorbankan untuk Tuhan, itu tidak berani ganggu. Salah satunya ditandai dengan kalung. Jadi kalau sudah ada kalungnya, perampok-perampok tidak berani, khawatir kualat. Nah itu dikalungi oleh Rasulullah. Wa yab'atsu bihi, kemudian Rasulullah mengutus, ya. Di redaksi lain dikatakan ya ba'atsu Abu Bakrin, mengutus Abu Bakar untuk membawa binatang kurbannya itu ke tempat penyembelihan. Terus kata Aisyah, wala yakhrumu alaihi syai'un. Rasulullah tidak mengharamkan apapun ahallahullahu yang sudah dihalalkan oleh Allah. Hatta yanharu hadiyahu,
sampai Rasul ya menyembelih kurbannya. Nah itu kata Aisyah, Rasulullah itu pernah setelah menyiapkan binatang untuk dikorbankan, kemudian disuruh bawa Abu Bakar ke tempat penyembelihan, ya Rasulullah tidak melarang apa-apa, biasa-biasa saja. Bahkan kalau kebiasaannya itu potong kuku hari Jumat, ya tetap potong kuku. Bahkan ini yang saya maksud rahasia tadi, Rasul tidak mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Itu yang dimaksud di hadis lain dikatakan hubungan dengan suami istri itu juga tidak dilarang. Itu yang dimaksud bahwa gak ada larangan ya. Jangankan potong kuku, potong rambut, hubungan saja boleh. Nah, oleh karena itu maka kemudian ada pendapat bermunculan, termasuk diantaranya Imam Asy-Syafi'i yang kita ikuti pada umumnya itu mengatakan ya nggak sampai haram, minimal makruh tapi sifatnya makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh tapi ya makruh biasa. Artinya ya ini isok nahan gak potong kuku ya lebih baik. Nah itu asalnya begitu. Nah hikmah yang bisa diambil, kemudian para ulama menganalisis ya kesimpulan-kesimpulan itu. Yang pertama ya, kenapa dilarang potong kuku, potong rambut dan lain-lain? Itu karena orang korban itu kan nanti diantara pahalanya itu membebaskan orang yang korban itu dari siksa neraka. Lah maksudnya nek wayahe korban aja sampai dipotong anggota badan, rambut, kuku, supaya nanti ketika tebusan pahalanya itu dihindarkan dari api neraka, supaya utuh anggota badan kita ini ya. Begitu masuk tanggal 1 niat korban, tahan dulu. Kalau mau potong nanti saja setelah korban, supaya apa? Pahala korban itu bisa mengcover ya. Apa mengcover itu cara Jawa nih? Bisa mencakup ya. Semua anggota badan itu tidak ada yang tercecer, semuanya dijamin dibebaskan dari neraka. Jadi maksudnya itu begitu. Maka disunahkan ya. Bahkan Imam Hambali ya nggak ada hukum apa-apa kan. Ya nggak makruh, ya nggak haram, ya biasa saja. Tapi ada imam yang mengatakan ya, misalnya Imam An-Nawawi, ya minimal itu kalau itu dianggap baik ya sunnah lah untuk menahan diri, tidak cukur rambut, tidak potong kuku ya. Jadi alasannya supaya pahalanya itu bisa mengcover semua anggota badan yang dikorbani. Kemudian yang mengatakan tidak apa-apa berdasarkan hadisnya Aisyah tadi ya, itu karena orang yang menganggap tidak boleh itu menyamakan atau mengkiaskan, menganalogikan bahwa musim Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 ya, bahkan tanggal 13 itu kan sebagian umat Islam itu ada yang sedang melakukan ibadah haji. Nah orang haji itu kalau sudah niat ihram melaksanakan haji atau umrah, itu dilarang ya, potong kuku, potong rambut, termasuk hubungan suami istri ya, itu dilarang. Maka ada ulama berpendapat
Untuk orang yang tidak sempat melakukan ibadah haji, ada baiknya, istilah umumnya itu ngalap barokah, supaya bisa melakukan ritual seperti yang dilakukan orang beribadah haji. Kalau di sana orang haji dilarang potong kuku, dilarang potong rambut, dilarang hubungan suami istri, itu sebaiknya walaupun tidak bisa berangkat haji, minimal korban. Nah, supaya dapat barokahnya orang ibadah haji, disuruh niru orang ibadah haji. Sementara tahan diri pada saat musim korban itu karena kaitannya dengan ibadah haji. Tapi analogi begini ini dibantah oleh ulama. Itu kias yang tidak kuat, artinya dhaif. Sebab di hadisnya Aisyah tadi ya, ternyata Rasulullah itu tidak ada larangan. Kalau orang mengkiaskan orang ibadah haji ya, sedangkan Rasulullah tidak melakukan itu, berarti kan tidak cocok kiasnya. Nah, oleh karena itu maka dulu ya, orang itu ngajari tidak aneh-aneh. Ulama-ulama dulu hal-hal yang bersifat khilafiyah seperti itu nggak dijelaskan supaya umat tidak bingung. Wis pokoke korban yang penting nyerahno wedhus utawa sapi, nggak ada pakai larangan-larangan itu supaya nggak bingung. Nah sekarang karena banyak bermunculan ya, pertanyaan-pertanyaan dan kemudian sekarang itu kan orang mudah ya untuk mencari hadis-hadis itu. Kadang-kadang justru yang tidak populer itu dimunculkan supaya kelihatannya ya keren lah. Itu barangkali berkaitan dengan larangan ya. Yang banyak orang bertanya, apakah boleh orang berkorban kemudian potong rambut?